Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Kembali di channel YouTube saya. Selalu memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi soal kesehatan reproduksi perempuan. Sobat sekalian, kalau ngomongin KB, salah satu primadonanya nih pilihannya yang saat ini adalah IUD atau spiral. Nah, tapi banyak ya informasi-informasi di sana yang menyebabkan kita jadi khawatir untuk memilih spiral. Nah, untuk itu kita cek yuk apakah info-info tersebut benar atau tidak. Yang namanya aborsi adalah proses di mana bakal janin atau embrio itu gagal menempel pada rahim. Nah, IUD ini cara kerjanya bukannya menghambat proses penempelan itu atau menyebabkan aborsi, tapi IUD mencegah fertilisasi atau mencegah bertemunya si sperma dan sel telur. IUD tembaga melepaskan ion-ion tembaga yang fungsinya secara biokimia itu mempengaruhi sel sperma, di mana sperma akan menjadi lebih tidak aktif gerakannya atau sperma menjadi tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan IUD yang isinya hormon atau progestin itu akan mengentalkan lendir-lendir yang ada di leher rahim dan juga di dalam rahim, sehingga si sperma jadi gerakannya tidak bisa aktif, jadi tidak bisa bertemu dengan telur. Setiap alat KB pasti ada tingkat kegagalannya. IUD ini termasuk yang paling efektif karena angka kegagalannya cukup rendah, yaitu 6 sampai dengan 8 kehamilan setiap 1000 perempuan yang menggunakan IUD. Dan angka efektivitas ini bisa bertahan sampai 10 tahun loh. Yang paling menakutkan adalah ketika terdengar kabar bahwa suami akan merasakan nyeri ketika berhubungan kalau perempuan itu menggunakan IUD. Kenapa bisa begitu? Nah, biasanya IUD itu sebaiknya memang ketika dipasang kita lebihkan benangnya sekitar 3 cm dari leher rahim supaya benang yang agak panjang itu bisa dipilin dan bisa dimasukkan ke belakang leher rahim sehingga suami tidak merasakan nyeri atau tidak menusuk. Nah, pada kasus-kasus di mana benang dipotong terlalu pendek sehingga dia keluar dari leher rahim namun tidak panjang, sehingga kondisi inilah yang menyebabkan ketika hubungan seksual suami merasa tertusuk atau nyeri. Nah, biasanya dengan kontrol saja ke tenaga kesehatan kita akan memotong benang itu sependek mungkin sehingga tidak ada lagi benang yang keluar dari leher rahim. Nah, kalau sudah seperti ini suami tidak akan merasakan lagi benangnya. Tapi ibu harus melakukan kontrol posisi IUD dengan menggunakan USG karena ibu tidak bisa meraba benang sendiri. Memang banyak keluhan ini, tapi ternyata tidak menyebabkan sang istri untuk melepas IUD lebih cepat. Kenapa? Karena ketika keluhan ini terjadi, dengan sekali kontrol ke tenaga kesehatan dan dipotong benangnya, maka keluhan sudah tidak ditemui lagi, sehingga pasangan bisa melakukan hubungan seksual dengan nyaman tanpa khawatir akan terjadi suatu kehamilan. IUD bisa berpindah-pindah loh, sampai menusuk ke jantung, menusuk ke hati. Nah, serem nggak sih? Ternyata itu mitos belaka dan sering menakuti para ibu-ibu untuk memasang IUD. IUD bisa berpindah tempat, namun tidak sejauh itu. Kemungkinan IUD berpindah itu di sekitar rongga rahim dan sangat kecil kemungkinannya, yaitu 0,4 sampai 1,6 per 1000 pemasangan. Kenapa bisa berpindah? Karena ada perforasi atau si dinding rahim terjadi lubang sehingga IUD-nya bisa migrasi atau berpindah. Nah, perforasi sendiri ini ada yang parsial atau sebagian seperti yang digambar. Jadi IUD-nya tetap di rahim namun posisinya sudah hampir keluar. Kalau yang namanya perforasi komplit, IUD keluar seutuhnya dari rahim. Biasanya dia menempel di organ-organ sekitarnya. Yang paling sering ya lemak di dalam perut. Bisa juga di sekitar rongga rahim atau yang dinamakan parametrium atau di cavum Douglas di belakang rahim. Bisa juga di usus besar atau kolon ataupun di usus buntu atau appendix. Nah, kalau terjadi hal seperti ini,
Biasanya intervensi klinis atau intervensi medis yang dilakukan dengan bedah, dan bedahnya ini bedah minimal invasif, di mana kita menggunakan teknologi yang namanya laparoskopi atau pembedahan dengan menggunakan kamera sehingga lukanya minimal, atau histeroskopi. Setelah pasang IUD, haid jadi lebih banyak dan lebih nyeri. Memang benar. Jadi, keluhan ini ada sekitar 3 sampai dengan 4% pada pasien yang dilakukan pemasangan IUD. Nah, haidnya bisa lebih banyak, bisa memanjang, bisa banyak, atau terjadi perdarahan di antara haid. Keluhan ini normal terjadi pada 3 sampai dengan 6 bulan pasca pemasangan. Jika Anda dipasang IUD dan terjadi keluhan ini lebih dari 6 bulan pasca pemasangan, maka tenaga kesehatan akan mencari tahu penyebab lain yang bisa menyebabkan keluhan-keluhan tersebut. Belum ada sih penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas fisik berpengaruh terhadap lokasi IUD. Pada ibu yang IUD-nya berpindah atau translokasi, didapatkan penelitian bahwa terdapat riwayat sesar sebelumnya atau saat dipasang terjadi sedikit perlawanan di mana pasien tersebut tidak rileks sehingga terasa sangat nyeri. Dan yang ketiga, pada ibu yang paritasnya tinggi atau sudah melahirkan anak lebih dari 3. Namun jangan khawatir, karena yang namanya translokasi ini atau perpindahan tempat ini bisa diminimalisir dengan teknik pemasangan yang benar. Takut pasang IUD, habis pasang IUD itu sakit, ya nggak? Jadi ternyata ibu-ibu, yang namanya sakit itu adalah persepsi kita. Nah, sudah diteliti bahwa ternyata pada perempuan baik yang sudah mengalami persalinan normal sebelumnya ataupun yang belum melakukan persalinan normal sebelumnya, persepsi sakit sebelum dipasang IUD itu jauh lebih tinggi dibandingkan rasa sakit yang sebenarnya yang dirasakan saat pemasangan IUD. Jadi, sakit itu ada di persepsi kita sendiri. Nah, rasa sakit ini juga dipengaruhi kegelisahan pada ibu-ibu. Nah, biasanya kegelisahan itu terjadi yang pertama saat IUD itu dimasukkan. Yang kedua, saat dilakukan sondase atau pengukuran panjang rahim karena memang menggunakan alat yang panjang. Yang ketiga, saat dilakukan penjepitan leher rahim dengan alat yang namanya tenakulum. Memang sedikit nyeri pada saat proses ini. Dan yang terakhir yaitu rasa gelisah ketika akan dipasang spekulum atau alat yang untuk membuka vagina. Para ahli sudah meneliti dengan memberikan obat anti nyeri ataupun obat anestesi lokal pada ibu-ibu sebelum pemasangan IUD. Dibandingkan antara ibu yang mendapatkan obat sebelum pemasangan dan yang tidak mendapatkan obat sebelum pemasangan, ternyata rasa nyeri yang dirasakan tidak berbeda. Jadi sobat sekalian, rasa nyeri yang menghantui ini ternyata sangat dipengaruhi oleh kecemasan atau kekhawatiran. Nah, untuk itu sebelum melakukan pemasangan IUD, kita harus menghilangkan rasa cemas dengan cara apa? Pastikan Anda nyaman dengan fasilitas kesehatan, juga nyaman dengan petugas kesehatan, dan juga petugas kesehatan akan melakukan yang namanya anestesi verbal untuk mengurangi rasa cemas Anda ketika pemasangan. Jawabannya tidak. Jadi yang namanya IUD tembaga itu tidak mengandung hormon sehingga sama sekali tidak menghambat produksi ASI. Bahkan IUD ini menjadi pilihan untuk ibu-ibu yang ingin tetap melakukan ASI eksklusif pada anaknya setelah persalinan. Nah, sebanyak 90% ibu-ibu dengan nyaman tetap memberikan ASI eksklusif dengan memakai IUD. Namun yang namanya IUD progestin yang terdapat hormon di dalamnya, itulah yang bisa menghambat produksi ASI. Tentu boleh, jadi di IUD ini tidak ada batas minimal maupun maksimal pemasangannya. Memang pada perempuan muda usia 20-25 tahun atau yang belum punya anak, eksklusi atau keluarnya IUD dari dalam rahim itu lebih sering terjadi. Namun angkanya juga tidak tinggi ya, hanya 3% dari seluruh pemasangan IUD. Jadi untuk perempuan muda, it's fine, boleh saja pasang IUD karena efektivitas dan keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan resiko yang bisa didapatkan. Jawabannya
Sebenarnya tidak, karena IUD tidak mempengaruhi fertilitas. Kesuburan akan tetap kembali setelah IUD itu dilepas. Nah, sebanyak 95% perempuan yang telah menggunakan IUD bisa kembali subur dan memperoleh keturunan. Nah, sebanyak 56% perempuan itu bisa kembali hamil 3 bulan setelah pelepasan IUD. Itu salah. Jadi yang namanya IUD yang dipasang ketika ibu mengalami haid atau saat setelah haid itu namanya IUD interval. Nah, ada juga yang namanya IUD pasca plasenta, di mana IUD dipasang dalam 10 menit ketika plasenta lahir saat ibu mengalami persalinan normal. Bisa IUD ini dipasang lebih telat lagi, yaitu dalam 48 jam setelah persalinan. Nah, kemudian ada yang namanya IUD transesarian, di mana ketika ibu mengalami operasi sesar setelah bayi dan plasenta dilahirkan, sebelum rahim dijahit kembali, IUD dipasang dulu di dalamnya sehingga pasien nyaman setelah persalinan IUD sudah terpasang. Demikian sobat sekalian beberapa info tentang IUD. Ternyata yang kita dengar selama ini sebagian besar hanya mitos ya. Jadi jangan takut, kalau memang Anda sudah mantap memilih IUD, kerjakanlah. Baik sobat sekalian, demikian sharing kita kali ini, dan jangan lupa tetap cerdas karena masa depan bangsa Indonesia terbentuk dari sentuhan para ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.